Sahabat Quran Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 akan disampaikan oleh Pastor Ferdinandus Suka, Imam Diocesan Keuskupan Sintang. Selamat dan salam sejahtera para sahabat Quran Marum. Kita berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Dan adapun bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini dari bacaan Nubuat Hosea bab 2 ayat 13, lanjutkan dengan bab ayat 14b sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 19. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita baca dan renungkan bersama bacaan Injil pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Quran Marum, ketika merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, sontak saya bertanya di dalam diri, dalam hati saya, apakah bacaan, apakah sabda yang baru saja saya bacakan dan saya renungkan ini merupakan sebuah peristiwa kehendak Allah, ataukah sebuah keniatan dari diri manusia, kenekatan dari seorang pribadi untuk datang kepada Allah? Apakah antara dua hal ini, kehendak Allah, kehendak Dia, ataukah ini sebuah kenekatan diri manusia? Bila kita merenungkan bacaan Injil ini, bagaimana peristiwa Yesus menyembuhkan dua orang, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan seorang bapak yang mendapati anaknya yang dikatakannya sudah meninggal. Peristiwa dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus pertama-tama bukanlah sebuah dorongan asali kehendak Dia, tetapi kalau kita baca dari awal bagaimana seorang kepala rumah ibadat menyembah dan berkata kepada Yesus, dan sontak seketika itu juga dikatakan lalu Yesus pun bangun. Ketika
ketika mendengar berita bahwa anaknya baru saja meninggal. Tetapi bukan hanya mendengarkan berita, tetapi Yesus juga mendengarkan dan merenungkan sendiri titik atau seberkas iman kepercayaan dari dalam diri seorang bapak tersebut. Dengan kata-katanya, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Seberkas cahaya iman yang dimiliki di tengah keputusasaan, di tengah kedukaan, di tengah situasi yang tidak nyaman yang dialami oleh bapak tersebut, membuat Yesus tergerak untuk melaksanakan kehendaknya. Dan demikian juga peristiwa yang sama dialami oleh seorang wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Berjuang kesana kemari, berobat untuk memulihkan penyakitnya, sampai mentok akhirnya berhenti pada sebuah kepercayaan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Setitik cahaya, bagaimana dia mengatakan dalam dirinya, asal ku jamah saja maka saya akan sembuh. Sontak kita mendengar seolah-olah perjuangan upayanya berobat kian kemari selama 12 tahun tidak ada artinya ketika semuanya ditaruh pada kepercayaan akan Allah. Para saudara-saudari, para sahabat Quran yang mau, mari kita renungkan dan memposisikan diri seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Atau juga kita seperti seorang bapak yang di tengah keputusasaannya, di tengah kedukaannya, mau datang kepada Yesus karena sebuah kepercayaan. Letakkan, dengan engkau meletakkan tangan atasnya, maka ia akan sembuh. Para saudara-saudara yang terkasih, kerap kali di dalam kehidupan kita lebih mengutamakan kepentingan diri, kehebatan pribadi, dengan tidak memandang Allah sebagai penyelenggara kehidupan kita. Keraiman Allah, penyelenggaraan Allah hanya dipandang, hanya diindahkan ketika kita berada dalam situasi terhimpit, terjepit. Tetapi ketika kita mengalami kebahagiaan, mengalami di atas angin, kita lupa. Peristiwa dua orang yang mengalami mujizat bukan pertama-tama mau menunjukkan kehendak Allah, kehendak Dia yang paling utama, tetapi berawal beranjak dari kenekatan pribadi. Wanita yang nekat menjamah jubah Yesus, dan seorang bapak nekat kendati baru mendapat berita anaknya meninggal, tetapi dia dengan kenekatannya, dengan kepercayaannya bahwa ketika Yesus meletakkan tangan atas anaknya maka akan hidup. Para saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan dalam situasi keseharian kita. Kita kerap kali juga seperti kedua orang ini, terus-menerus mencari kemana-mana untuk kepentingan diri kita, mencari orang lain, bahkan berupaya sendiri seolah-olah kita hebat, kita mampu. Namun pada akhirnya kita disadarkan, diingatkan bahwa Allah lah sumber utama kekuatan kita. Allah sudah lebih dahulu menyelidiki, melihat kehidupan kita, tetapi Allah menunggu saat kapan kita datang kepadanya. Saat inilah yang paling berharga, bukan hanya dialami oleh perempuan tersebut atau bapak yang anaknya baru saja meninggal, tetapi juga dapat kita rasakan, dapat kita nikmati ketika kita datang kepada Allah, karena Dia menunggu seperti orang di balik pintu. Allah menunggu kapan kita membuka pintu hati kita agar Ia dapat masuk dan memberikan kasih dan sayangnya. Maka tepatlah apa kata pemazmur pada hari ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kesabaran dan kebesaran kasih Allah ini terus-menerus menanti kita. Kiranya kita tergerak hati, memiliki kenekatan dalam diri kita untuk membuka pintu hati kita agar Allah masuk dan menyembuhkan kita serta memulihkan dari kedosaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.